nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, rahimahumullah. Betapa cepatnya waktu bergulir dan berganti. Dari sisi kalender Hijriah, kita sudah di penghujung bulan Safar. Maka sebentar lagi akan berpindah ke bulan Rabiul Awal, bulan urutan ketiga kalender Hijriah. Dalam sebuah hadis kita diingatkan bahwa nanti di akhirat ada proses pertanggungjawaban. Tapi sebelum alam akhirat, kita lewati dulu alam kubur. Sesuai dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, selain alam ruh cuma 4 alam. Alam kandungan, alam dunia, alam kubur, atau disebut alam barzakh, terakhir alam akhirat. Nah, ketika di alam kubur ada proses tanya jawab, soal. Insyaallah sering kita dengar hadis ini singkat, bahwa siapa saja ketika dimakamkan, dikebumikan, tidak berapa lama ditinggal oleh pengantar jenazah, Allah mengutus malaikat, bahkan mendudukkannya, lalu ditanya 3 perkara: man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Apa agama? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? 3 kan? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, pertanyaan kedua inilah yang kita kaitkan supaya sekarang menyiapkan diri. Kenali dengan baik. Sebagian mengenal Nabi seolah-olah spesial hanya bulan besok Rabiul Awal. Selebihnya. Begitu pula ketika kita bicara cinta pada Nabi, jangan temporer. Cinta sepenuh hati sampai mati. Nah, inilah saat mengingatkan diri kita, cinta kepada Nabi bagian dari keimanan. Bagaimana Nabi yang bersabda di kesempatan lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi tidak dianggap sempurna iman seseorang sebelum aku, yaitu Rasulullah, dijadikan sebagai orang yang paling dicintainya. Dibandingkan dengan siapa? Anaknya, orang tuanya, dan segenap manusia. Jadi cinta kepada Nabi gak sembarangan, punya kedudukan istimewa itu. Nah, maka dari itu coba kita berupaya mengenal lebih dekat. Walaupun belum masuk Rabiul Awal. Sekarang bulan apa tadi? Safar kan tadi? Habis Safar apa? Habis Safar apa? Masa Safar Saubun? Gak ada, Pak. Habis Safar ya Rabiul Awal. Nah, kita lihat siapakah jati diri Rasulullah SAW supaya mengenal dengan baik sesuai data fakta ini. Ada dasarnya, landasan. Kita ambil contoh surah Al-Kahfi, surah ke-18. Pada ayat terakhir kan 110. Surah 18 ayat 110 itu menyinggung tentang jati diri Nabi. Bahkan Allah memerintahkan agar menyampaikan kepada segenap manusia termasuk kita. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu potongan ayat 110 dari surah Al-Kahfi. Artinya Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad. Jadi Allah memerintahkan supaya manusia diberitahu, termasuk kita nih, bahwa sesungguhnya aku ini, yaitu Rasulullah, basyarun mislukum, manusia biasa sama seperti kamu.
Betul Nabi manusia sempurna, makhluk pilihan, iya. Tapi usut punya usut, asal muasalnya sama dengan kita. Bedanya dapat wahyu, benar? Manusia pilihan Allah dapat wahyu namanya Nabi. Nabi diseleksi lagi, pilihan Allah di antara Nabi namanya Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi menjadi berbeda. Banyak mana jumlahnya Nabi dan Rasul? Banyak Nabi, Rasul sedikit. Karena diseleksi ulang itu dari para Nabi sekian banyak yang 300 ribuan dalam sebuah hadis, Rasul sedikit. Ambil aja ulul azmi, ada 5 Rasul kan yang utama. Masih hafal Bapak Ibu? Disingkat dengan NIMIM, sesuai dengan zaman Nabi itu sendiri. NIMIM, NIMIM, bukan NIMIM. Urutannya itu Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi bukan? 5 orang Rasul yang utama. Ada lagi Rasul yang lain. Nah, jadi ditinjau dari asal usul semula Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa sama seperti kalian. Yang namanya manusia biasa pasti mengalami alam kandungan, berproses, berarti punya ayah ibu nggak? Punya ayah ibu nggak? Siapa ayah Nabi Muhammad? Siapa? Abdullah bin. Dilacak dong nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Terus nyambungnya mana? Nabi Ibrahim. Betul, karena belakangan lagi ramai itu film The Only Son. Lagi dibahas itu, karena menyinggung tentang keyakinan umat Islam. Jemaah sekalian, struktur umum keturunan para nabi diringkas saja ya. Manusia pertama yang menjadi nabi Adam, benar? Baik. Di antara keturunan Nabi Adam, meskipun tidak langsung diselingi beberapa zaman, entah berapa jaraknya, punya keturunan jadi nabi namanya Sis, tidak tenang. Kemudian Nabi Sis punya keturunan lagi yang menjadi nabi. Karena tidak semua nabi keturunannya langsung jadi nabi, benar Pak? Ingat Nabi Adam? Bahkan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Generasi pertama, anaknya nggak jadi nabi, tapi bertengkar itu sampai kakak bunuh adik. Siapa? Siapa Pak? Bapak kalau kasus pembunuhan takut amat. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Mulai dari ayat 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqid qurba qurbanan fatuqubila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna. Nanti bisa dibaca surah Al-Maidah. Namanya tidak ada, tidak dikenal dalam hadis-hadis sahih. Cuma di kitab tafsir, ulama ahli tafsir mencantumkan Qabil dan Habil. Yang benar itu ya. Yang membunuh Qabil, yang dibunuh Habil. Itu contoh keturunan Adam yang tidak menjadi nabi. Ulang, Nabi Adam keturunannya menjadi nabi, diselingi berapa generasi? Sis. Nabi Sis keturunannya menjadi nabi, diselingi berapa zaman? Namanya siapa tadi? Idris. Nabi Idris diantara keturunannya menjadi nabi, diselingi zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diantara keturunannya yang menjadi nabi Ibrahim. Mulai dari Nabi Ibrahim itulah, karena keturunannya banyak menjadi nabi dibandingkan dengan nabi sebelumnya, maka beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kita sedang melacak jati diri nabi, karena sebagian mungkin kurang info atau tidak cross check. Entah dari mana kok Nabi disebut dari cahaya, padahal surah Al-Kahfi manusia biasa seperti kamu. Dari apa? Dari apa Nabi Muhammad? Ya itu, bukan surah Al-Hajj 22 ayat 5. Di situ ada ya. Boleh bandingkan firman Allah sama info yang beredar, tinggal pilih aja mana yang valid,
mana yang invalid. Benar Pak? Itu firman Allah. Di situ disebutkan, ya ayuhan nas, surah Al-Hajj 22 ayat 5. In kuntum fi raibin minal ba'si. Kalau kalian masih meragukan adanya hari kebangkitan, maka diingat proses penciptaan. Fa inna khalaqnakum min turab. Kata Allah, maka sesungguhnya kami menciptakan kamu manusia pertama Adam dari apa? Dari tanah turab. Anak cucu keturunannya termasuk kita, termasuk Rasulullah. Summa min nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah. Jadi mengalami alam kandungan. Pertama berwujud setetes sari pati, berubah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah memerinci masa mengendapnya itu 3 tahapan. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Makanya fungsi hadis memerinci ayat. Surah Maidah tadi surah Al-Hajj tadi ayat 5, surah 22 ayat 5 global. Di hadis memerinci. Nutfah mengendap berapa hari? 40 hari. Alaqah mengendap berapa hari? 40 hari. Mudghah segumpal daging mengendap berapa? 40 hari. 40 kali 3 agregat berapa? Berapa Pak? 120 hari. Konversi menjadi bulan 4 bulan. Ibu masih ingat? Sudah lama tidak hamil. Bapak sering menghamili. Itu alam kandungan. Nah, Rasulullah mengalami nggak hal itu? Mengalami nggak? Karena tadi surah Al-Kahfi, basyarum mislukum, manusia biasa seperti kamu, mengalami alam kandungan, punya bapak ibu. Gak mungkin ujuk-ujuk, kecuali Nabi Isa. Allah ciptakan tanpa kehadiran bapak, perantaranya ibunya Maryam binti Imran. Coba sekalian, kekuasaan Allah. Ketika menciptakan manusia, Nabi Adam Allah langsung ciptakan dengan kekuasaannya sendiri, tanpa perantaraan bapak dan ibu. Benar? Benar nggak? Masa ada mamanya Adam? Ada? Nggak ada. Manusia pertama. Kemudian Allah menciptakan pasangan Adam. Siapa? Siapa Pak? Sebut namanya. Jangan malas. Mama nyonya Adam. Mana nyonya? Sebut namanya Hawa, pakai hak kecil, wawunya tasydid. Hawa beda dengan Hawa, itu dorongan nanti. Allah menciptakan Hawa, perantaranya suaminya Adam, tanpa kehadiran seorang perempuan. Benar? Lalu Allah menciptakan Nabi Isa, perantaranya seorang wanita, ibunya Maryam, tanpa kehadiran seorang laki-laki. Tapi Allah menciptakan kita termasuk Rasulullah, perantaranya siapa? Perantaranya siapa? Bapak dan ibu. Pasti mengalami alam kandungan. Bahkan kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, sejarah ya Nabi ya, biografi Rasulullah ketika masih di kandungan ibunya. Siapa nama ibu Nabi? Ibu Nabi Aminah binti. Wah, ini nasab pada apa? Ibu kita memang tidak senasab, tapi kayaknya senasib deh. Aminah binti Wahab. Ketika dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat dalam misi dagang. Benar? Benar Pak? Itu kira-kira usia 6 bulan dalam kandungan. Nah barulah pada waktunya rata-rata kan 9 bulan 10 hari lahir. Dalam keadaan bapak sudah wafat. Maka lihat surah Ad-Duha, surah 93. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ada kata yatim enggak? Bukankah Allah mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan yatim? Berarti ditinggal wafat siapa itu? Bapak. Ini istilah syariat Islam. Seorang anak
yang belum balik, belum mandiri, ditinggal mati bapak, namanya yatim. Ditinggal mati ibu, nggak ada. Coba carikan ayat piatu, hadis piatu, nggak ada. Kok diskriminatif? Ya, karena yang menanggung nafkah bapak, bukan ibu. Benar pak? Apalagi anak yang tinggal mati ibu, bapaknya kan cepet cita-cita mulia gitu. Masa jomblo? Jangan salah kaprah itu istilah yatim. Mana sekarang ayo santuni anak yatim, bagus. Tapi jangan-jangan terjebak ini, anaknya disantuni, emaknya disatroni. Nah baik, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Nah sekarang kapan? When? Timingnya kapan? Dan di mana? Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari perut kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Dicatat itu harinya Senin, tanggal diperdebatkan. Kalaupun ada tidak pengaruh dengan syariat, nggak ada, bebas mengubahnya. Salah satu pendapat yang masyhur tanggalnya 12 ya. Baik, bulannya apa tadi? Rabiul Awal. Nama kalender Hijriah khususnya Rabi'. Rabi' itu artinya musim semi. Di negeri sana Jazirah Arab musim semi terbelah dua. Maka namanya ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani atau nyebut Rabiul Akhir. Musim semi gelombang pertama dan musim semi gelombang kedua. Senin kita ambil pendapat tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun apa? Emang udah ada feng shui? Kenapa gajah bukan macan gitu, serigala gitu? Gak ada hubungannya. Nah inilah sejarah. Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di kitab Sirah Nabawiyah menyebutkan ketika itu belum ada kalender, tapi nama bulan sudah dipakai. Buktinya ada Rabiul Awal. Tapi penanggalan kalender tahun belum ada. Masyarakat Arab ketika itu mengabadikan sebuah peristiwa dikaitkan dengan peristiwa besar supaya mudah diingat. Lalu ada apa tuh disebut gajah? Kata Syekh Sofi Rahman, kelahiran Nabi itu terjadi kurang lebih 55 hari. Ya, 55 hari. Penyerangan Ka'bah. Ingat surah Al-Fil? Surah berapa itu? Nomor surah jangan nomor punggung. Nomor punggung si Al-Sepan udah pindah ke Saudi, Pak An-Nasr. Surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka yashabil fil. Apa arti Al-Fil? Gajah. Kaitannya apa? Menjelang kelahiran Nabi terjadi peristiwa upaya merobohkan Ka'bah oleh siapa? Gubernur Yaman, namanya Abraha. Nah, beliau dan tentaranya menunggangi apa? Gajah. Itulah makanya disebut tahun gajah. Kalau dulu nyerangnya pakai leopard, tahun apa? Leopard. Supaya gampang aja gitu. Oh ya Pak, ini kayaknya remet semua ini. Mana bukti cinta itu? Ternyata cinta palsu ya. Nah, ya Mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan kelahiran Nabi di Mekah. Makanya kalau yang pernah umroh atau haji, ya dekat dengan Masjidil Haram. Nah itu ada tuh tempat tinggal Nabi itu. Karena dulu disalahgunakan tempat kelahiran Nabi, sekarang diubah fungsinya menjadi perpustakaan. Nah dulu dikasih nama Maulid. Maulid bahasa Arab, disitulah tempat kelahiran. Jadi Maulid itu tempat, place. Kalau personnya Maulud yang dilahirkan, beda. Ada Maulid, ada Maulud.
Maulid tempat kelahiran, maulud yang dilahirkan. Beda apa? Paham ini? Nah, makanya sebelum Rabiul Awal sudah punya bekal, tahu ini duduk perkara gitu. Dah baik, jadi di sini tempat kelahiran Nabi. Karena disalahgunakan banyak oknum, disembah-sembah dan dijadikan perpustakaan. Itu pun masih ada penyalahgunaan. Barangkali yang pernah umroh haji, ya lihat aja. Kunjungi sekedar tahu ya sudah, tapi jangan lebay. Nggak ada sholat sunnah di depan perpustakaan. Nggak ada cium-cium pintu perpustakaan. Kan perpustakaan. Disitulah tempat kelahiran Nabi. Baik, Nabi dilahirkan di kota Mekah. Harinya Senin, pendapat tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Dikonversi oleh para ahli sejarah umum bahwa kelahiran Nabi diperkirakan 22 April tahun 571 Masehi. Tanggal berapa? Kalau Raden Ajeng Kartini nggak panas? Ini dulu IPA atau IPS ya? Iya, kalau kelahiran Nabi, kalender nasionalnya kurang lebih 22 April tahun 571 Masehi. Itu mengenal Nabi. Manusia biasa dilahirkan punya bapak ibu, benar? Dicatat itu kelahiran. Terus tatkala lahir apa langsung menjadi Nabi? Langsung menjadi Nabi, dilantik gitu, sertijab gitu? Enggak ada, Pak. Manusia biasa menyusui. Bahkan Nabi mengalami punya ibu susu dua. Siapa? Pertama ibu kandungnya Aminah binti Wahab. Kebiasaan masyarakat Arab ketika itu dalam rangka menyiapkan bayi supaya sehat. Makanya ada profesi ibu-ibu yang menyusui bayi lain diupah, dibayar. Nabi mengalami itu. Siapa ibu susu Nabi yang pertama? Sebenarnya Halimah aja. Itu yang kedua. Yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, gak lama. Barulah beralih yang lama Halimah as-Sa'diyah. Kira-kira umur menjelang 5 tahun kembali ke pangkuan ibunya. Itu Nabi mengalami. Belum jadi Nabi. Manusia biasa tumbuh, berkembang, sakit, tertawa, berlari, bermain. Kapan menjadi Nabi? Usia berapa dilantik menjadi Nabi? Usia berapa, Pak? Bapak nikah usia berapa? Rahasia ya. Nabi dilantik usia 40 tahun. Tapi Nabi menikah duluan di usia 25 tahun. Siapa istri pertamanya? Cepet. Yang pertama apa? Yang berikutnya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah usia 20 belum jadi Nabi. Manusia biasa menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Barulah 15 tahun membina rumah tangga. 25 tambah 15 berapa? 40 kan? Allah kasih keturunan dari Khadijah. Berapa jumlahnya? Anak Nabi dari Khadijah berapa? Oh, benar-benar cinta palsu. Rasulullah mendapat keturunan hasil pernikahan Khadijah binti Khuwailid, 4 perempuan, 2 laki, 6 total. Urutannya pertama Al-Qasim, laki-laki, tapi wafat ketika masih kecil. Nah, maka tidak mengherankan kalau seorang bapak dipanggil dengan kunyah, melibatkan nama anak kan kunyah. Maka nama lain Rasulullah suka dipanggil Abul Qasim kan? Bapaknya Al-Qasim, maka alif lam. Tapi wafat ketika masih kecil Al-Qasim. Bahkan di sejarah sampai di olok-olok sama kafir Quraisy. Karena biasa keturunan laki kan menyambung marga nasab. Benar kan? Jadi Rasulullah dicela tuh, antal abtar, Anda yang terputus keturunan laki-laki. Kemudian berikutnya perempuan itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Perempuan semua 4. Terakhir ditutup bontot laki Abdullah, wafat juga yang mana? Yang hidup bahkan berumah tangga bahkan berketurunan dari yang perempuan 4. Siapa tadi? Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Yang tenar siapa? Fatimah. Dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Apanya Nabi? Satu sahabat. Benar? Dua sepupu, tiga menantu. Dari mana bersepupu dengan Ali? Rasulullah bapaknya Abdullah ke atas, Ali bapaknya Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib kakak beradik. Berarti Rasulullah dan Ali apa ya? Sepupu apa? Sepupu kan? Nabi punya anak Fatimah. Berarti secara posisi Fatimah dan Ali itu ponakan dan om ya. Kok boleh nikah? Karena om bukan om kandung. Benar Pak? Kan om sepupu kan? Sepupu bukan? Yang nggak boleh sekandung. Boleh. Baik jamaah sekalian, ketika di usia 40 tahun itulah setelah berumah tangga dengan Khadijah 15 tahun, apa tanda-tanda dibangkit menjadi nabi? Rasulullah ketika itu sering menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya apa? Suka berdiam diri di Hira. Apa Hira? Gua. Singkat riwayat, di bulan Ramadan itulah sebagai tanda Rasulullah menjadi nabi. Allah mengutus malaikat Jibril, ada di hadis disebutkan. Tatkala Rasulullah di Hira bulan Ramadan sedang menyendiri, malaikat Jibril datang menghampiri. Pertama memeluk, lalu memerintahkan, "Iqra." Bacalah. Nabi menjawab, kan Nabi jujur. Benar Pak? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Karena memang Nabi kita Nabi Muhammad suka disebut Nabiil Ummi, Nabi yang ummi, tak bisa baca, tak bisa tulis. Tapi jangan ngenyek. Benar Pak? Kan punya itu sekretaris pribadi, Sekri Zaid bin Sabit, penulis wahyu itu punya. Korespondensi punya. Terus malaikat Jibril memeluk lagi, "Iqra." Bacalah. Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali berulang. Barulah yang keempat, inilah tanda dilantik menjadi nabi. Tanda wahyu pertama turun di bulan Ramadan. Surah apa? Surah apa Bapak Ibu? Namanya Al-Alaq. Nggak ada surah Iqra, nggak ada itu. Buka daftar isi Al-Quran. Ada surah Iqra? Ya, namanya Al-Alaq. Ayat pertamanya Iqra gitu loh, jangan ketukar-tukar ini. Turunlah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma lam ya'lam. Sementara wahyu terputus sampai situ. Karena Al-Quran umumnya turun berangsur-angsur, tidak langsung jadi. Sama. Rasulullah pulang ketakutan, turun dari Hira, menjumpai istrinya siapa tadi? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah ketakutan menggigil. Ketakutan karena bertemu malaikat Jibril. Memerintahkan istrinya, "Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka diajaklah oleh Khadijah menjumpai pamannya untuk memastikan apa yang dialami suaminya. Pamannya Khadijah menganut agama terdahulu, Nasrani, namanya Waraqah bin Naufal. Syariat Islam belum ada, benar. Setelah diceritakan, Waraqah bilang, "Wah, ini tanda-tanda kenabian. Andaikan saya masih hidup," Waraqah sudah tua renta, matanya buta. "Andaikan saya masih hidup, ketemu dengan Rasulullah masa kenabian, saya akan menjadi pengikutnya." Qadarullah, beliau wafat duluan. Kembali pulang, turunlah wahyu berikutnya. "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimutkan. Itu yang tadi, yang diturun maksud ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, surah 74 ayat 1 sampai 7. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid menyebutkan bahwa Nabi dibangkit menjadi Nabi menerima surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nabi dibangkit menjadi Rasul surah Al-Mudassir 1 sampai 7. Itulah di usia 40 tahun. Maka
setelah dilantik mengemban tugas risalah, wajib berdakwah. Wajib berdakwah. Baik, dimulailah masa dakwah. Strateginya pertama sirriyah, dakwah sirriyah. Apa itu, Pak? Bapak apanya nikah sirriyah aja. Ya, karena belum siap dan lain sebagainya, perlahan-lahan sembunyi kalangan internal aja. Captive market, keluarga, sahabat. Benar, Pak? Berikutnya udah siap baru jahriyah, terang-terangan. Tapi tetap dengan bijak. Berapa lama masa dakwah Nabi? Kan dibagi dua tempat, ada Makkah, ada Madinah. Berapa lama di Makkah? Maka dari itu Al-Quran bila diklasifikasi dari tempat nuzul turunnya cuma dua kota, apa? Makkah dan Madinah. Makanya ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Total surah Al-Quran berapa Bapak Ibu? 114. Baik, tolong di split. Berapa Makkiyah, berapa Madaniyah? Ayo, regu A silakan. Regu B bisa satu. 114. 68 Makkiyah, sisanya berapa? 86 Makkiyah, sisanya 28 tuh Madaniyah. Rasulullah berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Berarti dilantik usia 40 tahun. Berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Usia beliau berapa? Total 53. Perintah hijrah di usia 53 kemana? Ke Madinah, melanjutkan dakwah di Madinah 10 tahun. 53 tambah 10. Nah itulah usia wafat Nabi 63. Kita pensiun berapa, Pak? Ini udah mau jatuh tempo. Rasulullah usianya 63 kurang lebih. Wafat di Madinah. Nah sekarang Rasulullah sudah wafat. Uniknya begini di kitab Sirah Nabawiyah. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, wafat pun hari Senin. Pak, ini bukan cocokologi nomor cantik, bukan ya? Bukan. Allah yang berkehendak. Kalau kita kan aneh sedikit, wah ikut, gitu Pak ya? Wah viral atau apa? Enggak ada hubungannya. Karena Bapak lihat ikan gabus ada tulisan La ilaha illallah, diborong harganya naik ya. Mana itu gelombang cinta tanaman? Siapa yang bergelombang, siapa yang bercinta? Mana dia itu? Dah baik. Jadi itu Allah yang berkehendak. Nah sekarang Rasulullah sudah wafat. Harinya Senin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Jadi Rasulullah wafat tepatnya harinya Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kalender Masehinya 632. Kalender Hijriah kemudian di zaman Umar diciptakan, ditarik mundur. Backdated itu. Kurang lebih tahun berapa? Kan hijrah Nabi usia 53. Benar? Itu 1 Hijriah, 10 tahun kemudian. Berarti Rasulullah wafat kurang lebih di tahun 11 Hijriah. Kalender Masehinya 632 Masehi. Nah setiap yang sudah wafat termasuk Rasulullah ada di alam mana tadi yang di awal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti bakal mati. Setiap yang mati pindah alam ketiga. Alam apa tadi? Kubur. Rasulullah ada di mana? Sekarang ada di mana? Alam mana? Alam kubur, Mas. Alam sutra mau BSD ya. Setiap yang ada di alam kubur tidak bisa bangkit lagi. Menunggu datangnya hari kiamat itu alam gaib, jangan lancang itu. Siapa yang bisa membangunkan orang dari kubur kecuali hari kiamat? Allah yang berkehendak, betul? Rasulullah di alam kubur. Coba hitung mundur. Sekarang 2023, wafat beliau 632. Sudah berapa tahun di alam kubur? Cepat. 2023 kurang 632. Cepat. Ayo. Jangan-jangan ikut cari hitung, baca tulis itu. 1390 sekian. Padahal usia beliau di alam dunia cuma berapa? Tadi
63. Berarti hitung punya itu beliau lebih lama mana sampai detik ini? Alam dunianya apa alam kubur? Alam kubur. Tapi beliau nggak ada masalah. Beliau sudah dapat ampunan, beliau sudah dapat jaminan, dan beliaulah manusia pertama yang masuk surga. Kita surah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat berikutnya, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah memberi ampunan atas dosa yang masa lalu dan akan datang. Nah, makanya kita sekarang yang masih hidup, buktikan dengan cinta kepada Rasulullah, tapi sesuai rambu. Contoh yang paling mudah, banyakkan bersolawat kepada beliau. Ya kapan aja, nggak harus Rabiul Awal ya Pak. Kapan aja. Rasulullah bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Ini ganjaran orang yang rajin bersolawat kepada Nabi, supaya ikuti aturan. Siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya memberi keberkahan pada orang. Tanda cinta yang paling umum adalah mengenal. Peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Orang tak cinta sulit berkorban. Percaya nggak Pak? Makanya jangan cuma pernyataan, statement, tapi pembuktian berikut. Kalau benar cinta Nabi, banyak sholawat, mengenal, hidupkan sunnahnya, tata cara beragamanya. Yang paling mudah keseharian kita ya Bapak Ibu. Kita berada di tempat mulia masjid. Kalau benar cinta Nabi, amalkan sunnahnya. Adab masuk masjid kaki apa? Kanan, keluar masjid. Kiri, masuk toilet. Kiri, keluar toilet. Kanan, masuk rumah sendiri nanti pulang kerja. Kanan, keluar rumah. Kiri, masuk pasar Bu. Kiri, keluar pasar. Mas, masuk diskotik. Nah, kan ketawa kan? Ini bukan kanan kiri, halal haram ini. Jangan-jangan enggak, dua-duanya aja lompat. Nanti istirahat, barangkali sempat makan siang, lunch itu. Karena benar cinta Nabi, ikuti sunnahnya. Rasulullah menegur seorang anak muda, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalika. Anak muda, ketika makan mulailah baca basmalah. Gunakan tangan apa? Kalau cinta Nabi, gunakan tangan kanan. Kecuali yang Allah ciptakan aktivitasnya kiri ya Pak, itu silakan. Jadi mas jangan galak sama temennya yang aktivitas kiri, setan jangan. Karena memang Allah ciptakan dia gerakannya kiri ya Pak. Kalau bahasa kita, orang yang aktivitasnya kiri namanya apa? Kidal. Tapi kanannya tetap kanan, jangan dibilang kadal dong. Masa kiri kidal, kanan kadal, yang nggak ada ini. Nah, jadi kalau ingin dapat pahala, gunakan tangan kanan. Boleh pakai sendok? Boleh, silakan. Apalagi makanan berkuah, masa pakai tangan? Sendok. Tapi kalau ingin dapat pahala sunnah, makanan apa saja yang memungkinkan dengan tangan, gunakan tangan. Bismillah. Itu adab makan. Terus mulai dari yang terdekat, kunyah dengan baik, ambil secukupnya, kurang baru tambah. Tapi kalau berlebihan nanti nggak dikonsumsi lagi, mubazir kan? Itu. Kalau ada makanan terjatuh gimana? Masih layak, dia bakal kotorannya buang, sisanya makan. Tapi berapa banyak baru kerupuk jatuh sama kantong plastik udah ditendang aja. Mana cinta Nabi? Nggak pasti. Dan makan yang terbaik duduk di kursi atau duduk lesehan. Kalau minum masih diperdebatkan. Dan makanan yang panas atau minuman panas jangan ditiup-tiup. Benar Pak? Secara medis saja berpotensi memindahkan nih kuman-kuman di mulut ke dalam makanan. Benar Pak? Itu ibu-ibu yang punya bayi ngasih makan bubur panas, dia apa? Ya harusnya dikipas saja, jangan tiup-tiup, kipas saja. Kemudian nanti kita istirahat tidur karena benar cinta Nabi, dapat pahala sunnah. Bapak Ibu tidur baca doa, baca WhatsApp. Baca doa, baca WhatsApp.
Tapi kayaknya sebagian baca doa dari WhatsApp karena tidak hafal. Bismikallahumma amutu wa ahya. Hadis itu amutunya dulu. Nah, itu bukti cinta Nabi. Menghadap kemana tidur? Ya, berbaring di atas lambung kanan menghadap kiblat. Tapi rata-rata kita menghadap pasangan ya. Ya silakan bangun tidur baca apa? Baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu baru sebagian gerak-gerik aktivitas kita yang membuktikan seberapa jauh cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, bukti cinta ketika kita berinteraksi sosial, kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Rasulullah mengingatkan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Beliau menggunakan isyarat jari. Apa kata Nabi? Aku dan orang yang suka menyantuni anak yatim di akhirat nanti di surga seperti dekatnya jari. Ini apa ya? Ini nggak Pak? Kalau Bapak foto gimana? Ini cuma isyarat, saking dekatnya. Nah, kalau betul cinta Nabi, pedulilah. Tapi ingat ya, siapa yang disebut yatim dari? Karena sekarang tren di mana-mana radius rumah yatim, rumah yatim, rumah yatim. Benar Pak? Ya kan? Ya, pengelola yang berwenang tuh tolong bantu, luruskan, lengkapi dan seterusnya. Yuk pedulilah kepada apa-apa yang Nabi contohkan. Bapak yang bekerja, ibu yang bekerja, ikutilah saran-saran nasihat Nabi. Bekerjalah profesional, semangat, giat, tolong-menolong, jangan pesimis. Nah, mudah-mudahan dengan cinta kepada Nabi sesuai aturan, kita mendapat pahala dan nanti di akhirat berhak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah bekal barangkali untuk nanti menghadapi sebentar bulan Rabiul Awal. Betul, bulan kelahiran Nabi. Tapi ekspresi cinta upayakan ikuti landasan-landasan yang jelas, bukan sekedar ekspresi dan lain-lain sebagainya. Semua orang beriman pasti cinta Nabi kan? Pasti cinta Nabi ya? Cuma ekspresi yang berbeda satu sama lain. Maka muslim yang baik ikuti yang jelas. Yang mudah-mudahan Allah memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan pada kita sekalian. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit dimudahkan, yang kekurangan dicukupkan. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat, dihindari dari siksa kubur dan neraka, serta dimasukkan ke dalam syurga. Ada yang disampaikan Pak? Menggenapkan jam 1. Cukup? Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.